ahli la ilaha illallah ini tidak akan pernah takut di dalam kuburnya dan ketika bangkit di dalam kubur. Jadi ahli la ilaha illallah itu tak pernah takut di dalam kubur, nggak takut, ya. Setelah bangkit dari dalam kubur juga tidak takut. Dan ketika ditanya malaikat pun sama. Kenapa? Karena mursyid selalu menemani. Jadi mursyid itu tidak hanya ya di dunia saja. Perjalanan kita menuju akhirat itu beliau selalu. Nah, bersyukurnya kita di situ. Jadi sudah dapat bocoran. Oh, ya, Bapak tentu baca Manakoba bagaimana ketika ada seorang murid Syekh Qadir Jilani, gitu kan, Pak? Muridnya Syekh Qadir Jilani ketika ditanya malaikat siapa? Man rabbuka? Syekh Qadir Jilani, gitu kan? Man rabbuka? Syekh Qadir Jilani. Kata malaikat, Syekh Qadir Jilani siapa, gitu kan? Rupanya ketika mau dipukul, mau dimatil, mau dihantam, datang Syekh Qadir Jilani. Ya, ini adalah muridku. Hadirin jamaah rahimahullah, ada seorang sahabat, dia itu rajin sekali datang ke masjid, namanya Sauban. Sauban itu setiap saat sholat berjamaah di Masjid Madinah. Rupanya apa? Suatu saat ketika subuh tiba, ya, Sauban itu dicari oleh Rasulullah. Mana Sauban? Belum datang. Nah, akhirnya waktu subuh hampir pagi. Ketika waktu subuh hampir pagi, kemudian Rasulullah menyuruh sahabatnya untuk qomat. Ketika sudah qomat, kemudian sholat. Setelah sholat subuh, Rasulullah masih nanya lagi, apakah Sauban sudah datang? Belum ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah pun pergi. Ya, mari sama-sama kita ke rumah Sauban. Maka dengan para sahabatnya pun Rasulullah mengunjungi rumah Sauban. Rupanya dari Masjid Madinah menuju rumah Sauban itu matahari sudah tinggi, ya, sudah waktu duha lebih. Padahal berangkatnya dari subuh, ya sekitar 3 jaman kurang lebih di rumah Sauban itu. Kemudian ketika diketuk pintunya, maka istrinya keluar dan mengatakan apa? Benar, ini adalah rumah Sauban. Benar, kamu ini siapa? Aku Rasulullah, aku Muhammad Rasulullah. Maka istrinya pun mengatakan, ya Sauban itu telah tiada, Sauban sudah meninggal dunia ya Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah nanya, dia meninggal dunia, apa pesan yang kamu dengar, kamu ingat dari Sauban sebelum meninggal dunia? Maka istrinya mengatakan, dia katakan, ya Rasulullah, ada 3 pesan dari Sauban, namun aku tidak tahu maknanya. Yang pertama adalah andaikan lebih jauh lagi. Yang kedua, andaikan yang terbaik yang aku berikan. Yang ketiga, andaikan semuanya aku berikan. Maka kemudian Rasulullah katakan, engkau tahu maksudnya? Tidak ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah terangkan pesan yang pertama ketika dia mengatakan andaikan lebih jauh lagi adalah ketika dia dalam keadaan sakaratul maut. Ketika dalam keadaan sekarat, maka malaikat turun. Ketika malaikat turun saat itu, dia berikan gambaran, dia berikan vision tentang surga yang akan ditempati. Sobat, inilah surga yang akan kau tempati karena langkahmu menuju masjid. Melihat indahnya surga yang sangat luar biasa, rupanya Sauban agak kecewa dalam hatinya. Ya Allah, andaikan aku tahu surga yang akan aku tempati adalah seperti ini, maka rasanya aku ingin lebih jauh lagi perjalanannya menuju masjid. Karena sangat indahnya surga. Kemudian pesan yang kedua, andaikan yang terbaik yang aku berikan. Rupanya suatu saat ketika Sauban sedang menuju masjid tadi, itu Madinah kalau lagi dingin memang sangat dingin sekali. Di tengah jalan ada juga orang yang pergi ke masjid, tapi karena kedinginan
kemudian Sauban itu lepas, ya, kebetulan Sauban pakai 3 lapis baju, dia lepas baju luar yang jelek, dia kasihkan sama orang tersebut, maka setelah dikasihkan sama-sama menuju masjid. Rupanya apa? Diperlihatkan juga surganya. Hai Sauban, inilah surga yang akan kau tempati akibat engkau sedekahkan baju itu. Rupanya melihat surga yang mau ditempati itu begitu indah. Sauban kecewa lagi, Sauban itu. Ya Allah, andaikan aku tahu surga yang akan aku tempati seperti ini, maka aku ingin berikan yang terbaik. Ya, karena baju yang paling dalam rupanya paling baik itu, tapi dia berikan yang jelek, yang agak jelek. Nah, kemudian yang ketiga, andaikan semuanya aku berikan. Rupanya apa? Ketika sedang sarapan pagi, tiba-tiba ada datang pengemis. Datang pengemis, maka pengemis itu, ya, roti Madinah kan cukup besar itu, 1 nampan hampir. Nah, maka dibelah 2, satunya buat pengemis, satunya buat dia. Diperlihatkan juga rupanya, inilah surga yang akan kau tempati akibat sedekahmu roti yang sebelah itu. Maka melihat indahnya surga tadi, Sauban kecewa. Ya Allah, andaikan aku tahu surga yang akan aku tempati adalah seperti ini, tentu aku akan berikan yang terbaik, berikan semuanya roti itu. Hadirin jamaah rahimakumullah, inilah yang dalam Al-Quran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah ala takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati bahwa suatu saat ketika dalam keadaan sakarat, malaikat akan turun dan akan mengatakan, memberi kabar gembira, jangan bersedih, jangan takut, inilah surga yang akan engkau tempati. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, tapi insya Allah orang-orang yang berzikir itu sebetulnya juga dikasih bocoran, Pak. Dikasih bocoran bagaimana setelah mau meninggal, bagaimana ketika di dalam kubur, bagaimana ketika bangkit dari kubur, bagaimana menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebetulnya sama, sudah diberi bocoran juga. Ya, jadi orang-orang yang berzikir ketika mau meninggal dunia, hampir orang-orang yang, ya, para ikhwan, terutama orang-orang thariqah, itu kalau mau meninggal dunia, maka diperlihatkan dulu wajah mursyidnya. Jadi kalau belum datang, ya, kalau belum datang mursyid itu belum dicabut. Tapi ketika mursyid sudah datang, abah sudah datang, berarti sebentar lagi. Itu dari itu. Bahkan nanti di dalam kubur sama. Orang-orang yang ahli la ilaha illallah ini tidak akan pernah takut di dalam kuburnya dan ketika bangkit di dalam kubur. Jadi ahli la ilaha illallah itu gak pernah takut di dalam kubur, gak takut, ya. Setelah bangkit dari dalam kubur juga tidak takut. Dan ketika ditanya malaikat pun sama. Kenapa? Karena mursyid selalu menemani. Jadi mursyid itu tidak hanya, ya, di dunia saja. Perjalanan kita menuju akhirat itu beliau selalu. Nah, bersyukurnya kita di situ. Jadi sudah dapat bocoran. Ya, Bapak tentu baca Manakoba, bagaimana ketika ada seorang murid Syaikhul Qadir Jilani, gitu kan, Pak? Muridnya Syaikhul Qadir Jilani, ketika ditanya malaikat, siapa? Man rabbuka? Syaikhul Qadir Jilani, gitu kan? Man rabbuka? Syaikhul Qadir Jilani. Kata malaikat, Syaikhul Qadir Jilani siapa, gitu kan? Rupanya ketika mau dipukul, mau dipantil, mau dihantam, datang Syaikhul Qadir Jilani. Ya, ini adalah muridku. Malaikatnya disuruh pergi, suruh menghadap Allah. Nah, ketika saat itulah bahwa dia pun selamat. Ya, istilahnya itu murid yang benar-benar patuh aja sih, ilmunya mah nggak ada mungkin, ya, karena ya ketika ditanya man rabbuka, ya jawabnya cuma itu. Ya insya Allah apalagi kita. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah,
Jadi ketika di dalam kubur pun sama, dijaga. Ketika bangkit dari kubur, maka ketika menuju padang mahsyar, kita pun benderanya sama. Nanti di bawah kita benderanya Abah Anom tembus ke Abdul Qadir Jilani, tembus ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada benderanya. Bahkan ketika di padang mahsyar, ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, maka ketika itu semua orang dalam kondisi ketakutan. Kenapa? Karena tidak tahu di padang mahsyar itu 40 tahun kita di sana menunggu. Ketika dalam kondisi ketakutan itu, ya semuanya pada takut. Catatan amal itu dari sebelah tangan mana, kanan atau kiri. Kalau kanan berarti surga, kalau kiri berarti neraka. Dan menunggunya 40 tahun. Ketika semua dalam kondisi ketakutan, tiba-tiba Allah umumkan, hai orang-orang yang mulia. Bayangkan Pak, hai orang-orang yang mulia, bangkitlah dan duduklah, istilahnya di sini cara gampangnya. Bangkitlah. Ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, siapakah yang dipanggil orang-orang mulia tadi oleh Allah di padang mahsyar itu? Mereka adalah orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang banyak berzikir, Pak. Kemudian apa? Ketika sudah dipanggil oleh Allah, ditempatkan di mimbar-mimbar yang bercahaya. Maka di situ para nabi, para syuhada itu iri. Siapa mereka di dunia kayaknya nggak terkenal amat gitu ya. Boro-boro didirik orang gitu kan. Boro-boro dikenal orang, tapi kenapa di akhirat mereka duduknya dekat orang-orang hebat di mimbar-mimbar yang bercahaya? Maka kata Rasulullah, itulah orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi sama Pak, Sauban diberikan hadiah sorga karena rajinnya ke masjid. Orang-orang yang berzikir ternyata pun sama, diberikan fasilitas dari mulai kehidupan dunia bahkan sampai nanti di akhir. Itu hebatnya orang-orang yang berzikir. Makanya kita itu yang penting dalam zikir itu istiqomah. Istiqomah zikir. Dan zikir kita gak minta apa-apa. Mintanya ilahi anta maksudi waridwaka maktubi. Sudah itu aja, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Tapi apakah Allah gak tahu keinginan kita? Ana ma'abdi ma'adzakaroni. Aku akan selalu bersama hambaku yang berzikir kepadaku. Jadi Allah akan selalu bersamanya. Kalau Allah sudah selalu bersamanya, ya cara gampangannya Allah itu mau apa? Kemauanmu apa? Ini ada sebuah kisah Pak di Hilang Mutiara Gading sana Pak, di perumahan saya. Jadi orang itu sudah bangun rumah, ini duit habis, ini gimana nih caranya gitu ya. Tapi karena dia itu zikirnya rajin, ya udah zikir, yang penting yakin Allah itu pasti bantu. Dan pasti Allah yakin, pasti kalau memang baik tujuannya pasti Allah berikan bantuannya, dan memang kalau memang penting butuh, Allah pasti mau tahu hatinya. Rupanya dia pun pagi zikir dari subuh sampai isyraq dia zikir. Tiba-tiba sorenya datang, itu ada orang datang, tak tahu dari mana dia datang, maunya datang aja. Dia itu berikan sumbangan, dapat sumbangan lunak, istilahnya nyicil, cuma terserah kapan mengembalikannya. Ini uang 50 juta pakai, ini emas batangan pakai juga. Silakan. Siapa yang gerakan orang seperti tadi? Jadi semua orang zikir itu sangat luar biasa hebatnya Pak. Kenapa? Karena ketika orang itu berzikir, Allah tahu persis, sedangkan Allah maha segalanya. Allah maha segalanya, Allah tahu persis kebutuhanmu, Allah tahu persis keinginanmu. Tinggal kita ini tadi terus aja istiqomah aja. Sebab apa? Orang yang berzikir, dia itu lupa berdoa, maka Allah akan berikan yang terbaik daripada doa orang-orang yang terbaik tadi. Jadi orang yang berzikir tapi lupa doa, itu doanya nanti akan dikabulkan. Istilahnya, aku akan berikan yang terbaik ini untukmu.
Jadi kata Allah itu seperti itu. Jadi hadirin jamaah rahimakumullah, maka wajar ketika orang datang ke Suryalaya banyak masalah, bah saya punya masalah ini, banyak-banyak zikirnya. Bah saya punya masalah ini, perbanyak zikirnya. Saya punya masalah ini, perbanyak zikirnya. Ya memang perbanyak zikirnya. Karena zikir itu pada akhirnya adalah menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah takwa kepada Allah, maka apapun permasalahan dalam hidup ini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari segala macam kesulitan hidup kita. Solusinya Allah berikan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan rezeki dari jalan-jalan yang tidak terduga. Tapi saya sudah zikir tapi nggak kayak gitu amat. Ya zikirnya aja, bukan jangan salahkan zikirnya. Terus aja istiqomah zikirnya, dan kita zikir tidak mencari itu kan. Kita carinya ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Tapi apakah ketika kita banyak keperluan, banyak kebutuhan, banyak hal, Allah nggak tahu? 100 tahun yang akan datang Allah sudah tahu. Jangankan cuma sebulan yang akan datang, Allah lebih tahu. Itulah hebatnya orang zikir thariqah itu di situ. Dia nggak minta apa-apa, ya mintanya cuma ilahi anta maksudnya, ya Allah, kau yang aku tuju, ridhomu yang aku cari. Tapi bukan hanya sekedar itu, Allah pasti berikan ketika kita pun membutuhkan. Nah hadirin jamaah rahimakumullah, ini fasilitasnya. Maka beruntung ya kalau yang tadi secara fikih ya, nah sekedar hanya diperlihatkan surga, ya insya Allah orang-orang yang berzikir itu sudah tahu perjalanan hidupnya itu menuju kemana dan bagaimana nanti itu sudah ada diperlihatkan dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah hadirin jamaah rahimakumullah, maka kata Rasulullah, ketika kita ingin diampuni dosanya, kesalahannya, kemudian diangkat derajatnya, yang pertama adalah ambil air wudhu di saat kita dalam keadaan tidak suka mengambil air wudhu. Kemudian yang kedua, wa kasratul khutwa ilal masajid, perbanyak langkah ke masjid. Kemudian yang ketiga apa? Wa antadirus sholat ba'da sholat, menunggu sholat setelah sholat. Nah hadirin jamaah rahimahullah, menunggu sholat setelah sholat, fadzalikumur riba, dan itu termasuk dalam ar-riba. Nah ini hebatnya kita itu jadi pengamal thariqah. Pengamal thariqah ini ya, apalagi zikirnya tadi habis maghrib sampai isya, ya nanti zikir lagi tuh pagi kadang-kala kalau ada waktu, habis subuh sampai isra. Itu zikirnya itu menunggu sholat terus Pak. Jadi tadi Bapak secara nggak sadar itu menunggu sholat, dari sholat maghrib menunggu isya. Itu waqtadirus sholat ba'da sholat. Apa hebatnya orang yang menunggu sholat setelah sholat? Ketika Bapak menunggu sholat, kemudian Bapak zikir, maka doa malaikat apa? Allahumma rahmat, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmatilah dia, Allahumma fir, Allahumma rahmat. Jadi dapat doa dari malaikat, Allahumma fir, Allahumma rahmat, dari maghrib sampai isya sampai sekarang dapat doa itu. Yang doa malaikat Pak, itu berarti jaminannya udah surga, rahmat Allah. Kemudian apa? Orang yang menunggu sholat sampai sholat itu seperti orang yang berpuasa sebulan penuh, kemudian malamnya adalah qiyamul lail. Jadi walaupun cuma sebentar ya kita duduk menunggu sholat, waktu sholat, maka seperti tadi, seperti orang yang puasa sebulan penuh dan malamnya qiyamul lail. Bandingannya seperti itu. Kemudian bandingannya apa lagi? Orang yang duduk setelah sholat menunggu waktu sholat, maka dia itu seperti mendapatkan dunia dan seisinya. Nah, dunia dan seisinya Pak. Kalau Jakarta Timur, Rawamangun, kita punya kontrakan satu Rawamangun aja luar biasa kayanya ya Pak ya. Kalau ini enggak Pak, Amerika dikuasai juga Pak. Nah, jadi sangat luar biasa. Makanya kalau dihitung-hitung pahala nggak muat. Wajar kalau pahala itu nanti diberikannya nanti di akhirat. Kenapa? Kalau diberikan di dunia nggak bakalan muat. Nah, maka
disinilah. Jadi secara tidak langsung kita ini sebenarnya dilatih terus untuk mendapatkan tadi waqtadirus sholat ba'da sholat, untuk mendapatkan akhirat tadi. Hadirin jamaah rahimahullah. Kemudian ketika kita sholat sunnah, ya tadi kita sholat sunnah 6 rakaat setelah maghrib, maka seperti sholat 12 tahun. Bayangkan tadi memang sangat luar biasa. Makanya orang Thariqah nggak ngitung pahala, ngitungnya ridho Allah aja. So kalau dihitung pahala ya sangat luar biasa. Nah, hadirin jamaah rahimahullah, ketika kita temukan sebuah amalan yang ternyata sangat match dengan sabda Rasulullah SAW, dengan amaliyah kita, ternyata sangat luar biasa. Kita semakin bersyukur, kita semakin berterima kasih ya kepada mursyid kita. Sebab apa? Dulu para sahabat itu pernah ngeluh, inna sarail islam qad kasurat alayya fa akhbirni atas sabasuti. Ya Rasulullah, sesungguhnya syariat-syariat Islam itu banyak. Kalau saya laksanakan semuanya, aku nggak sanggup untuk melaksanakannya. Maka kata Rasulullah, yazalul lisanika rabbun min dzikrillah. Basahi lidahmu agar selalu zikir kepada Allah. Jadi kalau kita ingin bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang Rasulullah ajarkan, yang Rasulullah tuangkan dalam sabda-sabdanya, maka tidak ada lain. Kita harus masuk dunia zikir, maka ibadah-ibadah yang Rasulullah ajarkan tadi akan bisa kita laksanakan. Jadi zikir ini penguat ibadah. Nah ini, jadi istilahnya kita sudah dikasih kuncinya. Kasih kuncinya, bagaimana sih agar saya ibadahnya kuat, agar kita ibadahnya kuat? Zikir dulu, nanti ibadahnya akan kuat. Ya, kalau dulu sebelum kita kenal zikir, rasanya sholat, ya, sholat ba'diyah, sholat qobliyah saja males gitu ya. Tapi kenapa ketika kita sudah kenal zikir, ternyata kok ada sesuatu yang hilang ketika kita nggak melaksanakan sholat ba'diyah, sholat qobliyah? Karena itu adalah hebatnya zikir. Nah, hadirin jamaah rahimahullah, maka zikir inilah, orang-orang yang berzikir itu pasti Allah berikan karomah tadi. Karomahnya apa? Karomah itu bukan yang hebat-hebat. Karomah itu yang tadinya kita nggak suka melaksanakan kebaikan dan mungkin berat melaksanakan kebaikan, tapi setelah kita zikir dan semakin istiqomah zikirnya, maka perintah-perintah Allah itu mudah kita laksanakan. Itulah malaikatnya sebuah karomah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.